Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Ya. Untuk itu kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Pertanyaan berikutnya itu datang dari saudara Aslam Naufal Al-Faruq asal dari Palembang. Apa hukum investasi kepada barang yang haram sedangkan kita tidak mengetahui sebelumnya? Ya, investasi atau usaha ya dengan membeli barang yang haram. Ya, tentu di antara persyaratan usaha itu, karena usaha itu nanti akan menghasilkan menghasilkan sehingga ada tambahan dari modal itu, yaitu adalah keuntungan. Nah, maka tentu supaya tidak menghasilkan sesuatu yang haram, ya, investasinya di inti usaha atau sebutnya core bisnis yang sesuai syariah, begitu kan. Mungkin ada banyak usahanya, tapi ya yang dipentingkan adalah usaha yang pokok, ya core bisnisnya. Tumpangan-tumpangan itu bisa saja ada ya. Kalau bisa ya 100% tentu saja yang halal ya, objek usahanya itu ya kan, sehingga nanti hasilnya, keuntungannya juga tentu menjadi halal, begitu. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara Qudwah asal Karawang. Apa hukum melafazkan niat dalam sholat? Al-izhar atau talaffuz ya bin niyah, yaitu usolli, kalau zuhur pada zuhri arba'a rakaatin ya, makmuman kalau makmun, kalau imam imaman ya, mustaqbilal Ka'bah Allahu Akbar, kan begitu ya. Ya. Tentu ini tidak harus ya, sebab niat itu ya mahallun niyah adalah al-qalbu ya, di hati. Jadi ya prakteknya niat adalah takbiratul ihram. Nah, yaitu jadi pasang niat di hati, ini mau sholat apa? Sholat zuhur ya fardu ya 4 rakaat ya sebagai imam. Kalau imam wajib meniatkan niat imam. Kalau makmum tidak harus dengan sendirinya kan, makmum ngikut gitu. Tapi kalau imam ya karena dia akan membawa serta, maka sebagai imam itu harus meniatkan sebagai imam ya. Nah, begitu. Allahu Akbar di situ. Ya, jadi ketika Allahu Akbar pas niatnya itu di situ. Nah, apakah dilafadzkan? Nah, di sini memang khilaf ya kan. Kalau untuk keperluan taklim, pembelajaran ya boleh kan. Jadi ada kepentingan lain selain menunaikan kewajiban fardu sholat, ada juga keperluan taklim, mengajarkan kepada yang lain ya. Mereka yang belum tahu gimana sih niat itu, gitu, supaya ada gambaran itu boleh ya kan. Atau lidaf al waswasah, mungkin orang tuh kalau tidak dilafadzkan ya bingung gitu, ini berapa rakaat, ini sholat apa kan begitu ya. Kalau diperlukan untuk daf'il waswasah boleh ya, sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin, kan imaman atau makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu kan ulama membahas masalah itu. Pertama adalah keperluan taklim, yang kedua adalah daf'il waswasah, begitu ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Asep Solahuddin asal Tangerang, menanyakan bagaimana cara mengganti sholat yang terlewat karena tidur. Misalkan sholat zuhur dikerjakan pada waktu isya. Ya, itu tidur beneran ya. Artinya tidur yang ma'dzur, yang ditoleransi karena terlalu capek
atau sakit, ya kan. Nah, bukan tidur karena malas. Nah, beda, ya kan. Walaupun tidur karena malas, terlambat misalnya, tetap harus dibayar itu kewajiban sholat itu. Cuma beda tentu kualitasnya. Kalau yang uzur syar'i karena kecapean, karena lupa betul-betul, ya kan, tentu ditunaikan pada waktunya. Kalau baru bangun ternyata ini kok gelap, sudah jam 7:30 udah isya, maghrib udah kelewat, asar udah kelewat, ya kan. Jangan-jangan duhur juga kelewat, itu saking misalnya minum obat tidur, ya seperti itu, ya tunaikannya. Itu tentu ada pembahasan dalam masalah ini. Apakah niatnya itu qadha? Karena kan sudah lewat tuh. Nah, mazhab Hanafi dan yang lainnya itu yaitu qadha kan katanya, atau mazhab Syafi'i itu justru itu qadha karena sudah lewat waktu gitu. Mazhab yang lain itu ya adaan, memang ditunaikannya waktu itu gitu, adaan ya. Udah terlepas dari qadha atau ada, ya tunaikan saja. Niat sholat zuhur 4 rakaat kan begitu ya. Dalilnya ya pernah Rasulullah SAW dalam satu rombongan pasukan begitu dengan para sahabatnya melakukan perjalanan yang cukup jauh, ya jelas ya capek ya karena tidak ada kendaraan ya, sampai ya istirahat lalu tertidur, betul-betul tertidur. Itu satu rombongan tertidur ya, termasuk baginda Rasul SAW. Nah ini jalannya malam, ya tertidur sampai terik matahari, jadi subuhnya kelewat, ya dibangunkan oleh panasnya sengatan matahari. Ada yang duluan terus ya tayamum ya karena tidak ada air, ya azan lah ya, azan ini jam berapa kan begitu. Ya disitulah Rasulullah bersabda bahwa ya man nasya sholatan au nama anha gitu ya, siapa yang lupa satu sholat atau nama anha atau tertidur begitu, fakaffaratuha, maka untuk menutupinya, membayarnya, ayyusalliyaha, sholat ya idza dzakaraha, begitu dia ingat. Nah begitu kan ya, ingatnya udah ya bayar kan begitu, karena utang itu harus segera, begitu ingat masih punya utang ya tunaikan segera, gak usah berdebat dulu, bayar dulu begitu ya. Allah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya terkait anggaran baksos, misalkan dari perusahaan. Apakah boleh sebagian anggaran baksos diperuntukkan untuk mobilisasi panitia? Anggaran baksos itu statusnya bagaimana ya kan? Kalau anggaran ini ya pokoknya digunakan untuk tujuan sosial misalnya kan, ya namanya baksos, untuk tujuan sosial, bisa membantu seseorang, bisa membersihkan lingkungan apapun, termasuk membersihkan rumah ibadah, donor darah kan begitu, baksos dah gitu. Kalau tercakup dalam amanat yang umum tadi itu, pokoknya untuk ya pemberdayaan sosial di sini masyarakat. Nah tadi apa namanya, untuk sosialisasi apa? Mobilisasi apa? Panitia. Ya, kalau masih terkait di situ dalam frame atau kerangka yang dimaksudkan dengan baksos, boleh ya. Tapi iya, nah, tentu kalau termasuk dalam kerangka itu boleh, sebab tentu satu kegiatan itu kan saling mendukung ya, jelas mungkin termasuk orang itu ada timnya, petugasnya, ya jelas ya diberikan tentu saja semacam
ya insentif atau upah lelah itu kan, upah lelah ya boleh itu. Jadi selama masih dalam kerangka tujuan baksos tadi itu boleh. Boleh. Baik. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya terkait bakti kepada orang tua. Saya memiliki orang tua udah berumur 76 tahun dan sakit stroke ya. Otomatis untuk aktivitas-aktivitas itu dibantu oleh ibu saya. Sedangkan saya tinggal jauh dari orang tua saya ya. Yang ditanyakan ya, apakah boleh saya menggantikan ibadah orang tua saya karena saya jauh dari orang tua? Ya, ibadah itu ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah ya. Ini kalau terkait sholat yang tidak tertunaikan itu kan ibadah badaniyah ya kan. Nah, kalau ibadah yang bukan badaniyah itu bisa ya kan. Cuma kalau ibadah badaniyah kan memang yang bersangkutan dengan badannya yang harus mengerjakan ya kan. Nah, di sini memang ada diskusi di antara para ulama ya kan. Bisakah tadi orang tua yang sudah memang uzur tidak mampu lagi ya kan, sholatnya sudah gitu. Pada dasarnya sholat itu kan tidak boleh ditinggalkan semampunya ya. Mampunya bagaimana ya begitu saja, begitu mampunya sambil duduk ya. Mungkin yang stroke itu mampunya hanya gerak kedip-kedip ya lakukan. Yang penting sadar, oh ini waktu zuhur Pak atau Bu ya, nah, udah begitu ya. Ya jadi ya wa aqimis sholata li dzikri ya kan, tegakkanlah sholat itu selama masih sadar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak digantikan oleh yang lain, sadar dia. Iya, bahkan menjelang sakaratul maut saja orang itu sadar ya kan. Jadi itu bab sholat ya kan. Kalau memang ya blank sama sekali ya kan, termasuk yang kecerdasan otaknya hilang begitu kan, ya sudah ya orang yang sakit ingatan ya kan, marfu'un anhu ya tidak diwajibkan, bahkan mirip seperti anak-anak lagi kan. Wah ini bagaimana ini ya, mirip dengan orang tua yang sudah meninggal atau dan belum sempat misalnya menunaikan kewajiban ya kan karena uzurnya lama sampai meninggal. Nah ini ada satu kasus di masa Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibuku ya mempunyai kewajiban. Yang satu kasusnya itu haji, yang satu kasusnya itu puasa. Ya, tapi sudah dalam kondisi yang sangat uzur. Puasa itu kan perlu ada kekuatan, apalagi haji begitu ya. Afa ahujju anhu anha ya. Afa asumu anhu atau anha ya. Bolehkah aku menunaikan menggantikannya? Kan begitu ya? Ya. Dijawab oleh baginda Rasul SAW. Coba pikirkan kalau bapakmu, ibumu itu punya utang. Nah, kalau ini kan kewajiban maliyah, bukan kewajiban badaniyah ya kan. Nah, punya utang, lalu ya tidak bisa bayar lalu meninggal. Nah, apakah bisa kamu bayarin utangnya kan? Oh iya, baik. Itu kan utang kepada sesama manusia bisa kan dibayarin oleh ahli warisnya. Fadainullahi ahaqqu bil wafa bil qadha dan riwayat lain. Maka utang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar gitu. Itu kan jadi tadi haji, saum boleh digantikan ya. Nah, sebagian ulama termasuk sholat yang mungkin sudah lama udah digantikan. Itu ada itu dalilnya ya kan, insya Allah begitu ya. Sebagian yang lain udah tidak pakai sholat ya kan. Sholat itu kan melekat harus ya kan.
ya memperbanyak ibadah sunat. Jadi akumulasi dari amal ibadah itu tentu saja dicatat ya oleh Allah, oleh malaikatnya. Lalu yang bolong-bolong minus. Nah, oleh ahli warisnya ya di cover, ditutupi dengan amal ibadah sunat seperti sedekah lah, seperti apa yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. Begitu jalan keluarnya. Jadi ada dua jalan keluar yang ditawarkan dalam fikih oleh para ulama. Ya, dua-duanya boleh sekaligus, salah satunya juga boleh, kan begitu. Ya. Baik, jazakumullah khair. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat ya. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa ya. Pada beliau kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ghanimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wakfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya wad din wakshif anna wa anhumul bala wal waba wa corona wa ghairahu minal amrad ya rabbal alamin. Allahumma man tawaffana min ikhwanina bisababil maradi fataqabbal syahadatahum ya rabbal alamin. Faktubhum mautash syuhada ya rabbal alamin. Waghfir lahum warhamhum ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.